DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan lampiran pendukungnya di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk pada Senin 8 Juni 2026. Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Nganjuk, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta kepala perangkat daerah tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Enda Sri Murtini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan bahwa setelah melalui pemeriksaan BPK dan dinyatakan memenuhi ketentuan, laporan pertanggungjawaban beserta nota keuangan tahun 2025 diserahkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti. Ia juga menyampaikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK. Capaian ini sekaligus menjadi raihan WTP ke-9 kali berturut-turut. Usai penyampaian nota pertanggungjawaban, Bupati Nganjuk secara langsung menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada Ketua DPRD Nganjuk. Alhamdulillah hari ini paripurna berkaitan dengan Pemda, kami menyerahkan Raperda berkaitan dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan implementasi APBD tahun 2025. Dan alhamdulillah proses di BPK kita mulai 31 Maret kita serahkan laporan keuangan Pemda ke BPK dan selama 1 bulan, bulan April, mulai tanggal 2 sampai 30 April sudah dievaluasi oleh BPK dan kemarin 29 sudah diserahkan LHP-nya. Dan alhamdulillah Nganjuk WTP ya, terima kasih semuanya, DPR, masyarakat, Pemda, semua yang sering Nganjuk 9 kali mendapatkan WTP ya. Nah, kita pertahankan terus termasuk tahun ini yang nanti 10, 11 dan seterusnya gitu ya. Ya, dan terkait tadi disampaikan ada silva 300 miliar. Alhamdulillah di laporan kita di 2025 itu target pendapatan 2,8 triliun ya. Dan tercapai kurang lebih 2,9, sehingga ada kenaikan sekitar 109 miliar kenaikan pendapatannya. Kita genjot PAD-nya termasuk jadi target melebihi ya. Kemudian yang kedua dari sisi belanja di target kurang lebih 3 triliun, realisasi 2,8. Di situ juga terjadi efisiensi ya. Inilah pengelolaan keuangan yang terus kita pacu untuk apa? Pendapatan bisa naik, pengeluarannya bisa efisiensi. Kita pilih betul misalnya saja program-program yang kurang efektif, kita dengan itu. Kalau misalnya pembiayaan betul-betul pengawasan kita harus ketat, dan termasuk saya juga terima kasih dibantu di DPRD. Terus kemudian termasuk juga kemarin kurang lebih defisit kurang lebih 250-an miliar ya. Dan alhamdulillah dari selisih pendapatan dan dari pengeluaran atau belanja tadi kurang lebih 301 miliar. Terus kemudian pembiayaan sekitar 257 miliar ya. Sehingga kita selisih untuk silva kita tahun 2025 kemarin kurang lebih 301 miliar. Alhamdulillah bisa untuk bernafas ya, karena apa, di tahun ini kan dana transfer daerah kan berkurang ya, jika bisa untuk genjot. Ketua DPRD Nganjuk Tati Heru Cahyono usai menerima laporan pertanggungjawaban menyatakan bahwa dokumen tersebut akan ditindaklanjuti ke tahap pembahasan melalui pandangan umum fraksi, kemudian dibahas di Badan Anggaran maupun panitia khusus.
Terkait silpa sebesar 301 miliar rupiah, Ketua DPRD menegaskan hal tersebut juga akan dibahas bersama seluruh anggota DPRD. Hari ini penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun 2025 PD tahun 2025. Maka langkah selanjutnya setelah ini besok kita ada pandangan umum fraksi. Setelah pandangan umum fraksi jawaban bupati, setelah itu nanti akan dibahas oleh Badan Anggaran atau Pansus. Karena banyak kegiatan kemungkinan nanti dibahas oleh teman-teman dari Badan Anggaran. Setelah pembahasan, nanti hasil pembahasan itu kan sifatnya rekomendasi. Rekomendasi pertanggungjawaban 2025 apa-apa yang kurang dalam pelaksanaan tahun 2025, semua kegiatan badan kantor dinas semuanya nanti akan kita evaluasi dan nanti rekomendasinya seperti apa sehingga secara detail nanti masuk pada pembahasan. Untuk disampaikan tadi ada silpa di 25, ada silpa 301 miliar Bapak. Tanggapan dari DPRD sendiri Pak? Iya, termasuk itu juga masuk dalam pembahasan. Silvanya itu di mana, terus nanti masuk kemana, itu masuk dalam pembahasan bersama. Sehingga nanti rekomendasinya itu nanti dari DPRD Kabupaten Nganjuk, bukan orang per orang tapi atas nama DPRD Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.